25 Maret 2003. Saya adalah seorang pelajar di SMK PGRI Selawi. Selanjutnya ada Ibu Ani selaku moderator yang akan memandu kita. Beliau adalah seorang guru di SMK PGRI Selawi. Kemudian ada Saudara Fahmi selaku presenter atau pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah siswa dan teman saya di SMK PGRI Selawi. Demi kenyamanan acara kali ini, kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mematikan mikrofonnya. Oke, jika sudah mematikan mikrofon, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Ani untuk memandu acara kita selanjutnya. Kepadanya, saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, di Ibu Ani masih ada kendala ya dari jaringannya. Mungkin tunggu untuk beberapa menit dulu. Ya, selamat datang Ibu Ani. Halo, Bu Ani. Ibu Ani, mohon maaf sebelumnya suaranya masih di mute. Mohon maaf, barusan ada kendala dengan jaringan. Ya. Baiklah, saya untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ani. Terima kasih, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Saya harap semuanya sudah siap untuk membahas tema yang sangat luar biasa menarik kali ini, yaitu tentang bijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan materi yaitu Fahmi ini lahir di Garut tanggal 7 Januari 2003 dan Ananda Fahmi ini merupakan salah satu siswa di SMK PGRI Selawi jurusan TKJ atau Teknik Komputer Jaringan. Kalau begitu kita langsung saja kita persilahkan kepada Ananda Fahmi untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ani Nuraini dan juga kepada teman saya yang telah mempersilahkan saya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini saya mengambil tema yaitu bijaklah dalam menggunakan sosial media. Mengapa kita harus bijak dalam menggunakan sosial media? Yang pertama, jejak digital tidak akan pernah hilang. Mungkin sebagian besar pengguna sosial media akan berpikir jika ia menghapus apa yang sudah diunggah, maka masalah akan terselesaikan. Jika kamu merupakan salah satu dari orang tersebut,
maka kamu harus mulai mengubah pola pikir tersebut. Jejak digital tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Terlebih, jika apa yang kamu unggah sudah terlanjur berujung viral, hal tersebut akan sangat sulit untuk dihapus. Tentu akan sangat banyak pengguna sosial media yang berinisiatif mengambil tangkap layar akan unggahan tersebut dan menyimpannya atau bahkan menyebarkannya kembali. Selanjutnya, satu unggahan status atau komentar dapat mengacaukan masa depan. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa jejak digital tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Jejak digital yang tersimpan akan dapat dilihat oleh orang lain kapan saja. Jejak digital juga akan terus melekat dengan dirimu sampai kapanpun dan akan mempengaruhi masa depanmu cepat ataupun lambat. Selanjutnya, adanya Undang-Undang ITE. Seperti yang telah kita ketahui, pemerintah pernah merevisi Undang-Undang ITE pada tahun 2016 silam. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dan cerdas dalam beraktivitas di dunia maya. Selain itu, Undang-Undang ITE juga menjadi pelindung bagi masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan internet. Agar tidak membawa dampak buruk, ada baiknya kamu memahami hal apa saja yang tercantum di Undang-Undang ITE. Beberapa hal yang terdapat di Undang-Undang ITE antara lain konten asusila, pemerasan, pencemaran nama baik, pengancaman, penyadapan, perjudian, hoax, dan ujaran kebencian. Pelajarilah lebih lanjut mengenai Undang-Undang ITE agar tidak berujung fatal bagi dirimu sendiri. Setelah membaca dan memahami beberapa hal di atas, semoga kamu semakin sadar mengapa kita harus bijak dan cerdas dalam beraktivitas di dunia maya, terutama di media sosial. Kamu juga dapat mengedukasi orang di sekitarmu agar semakin banyak pengguna yang cerdas dan bermedia sosial. Jika tidak dimulai dari dirimu, maka dari siapa lagi? Oke, selanjutnya, apa akibat yang ditimbulkan dari salahnya penggunaan sosial media? Yang pertama, terjebak dengan konten hoax. Jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan sosial media, bisa saja kita terjebak atau termakan dengan konten hoax yang telah dibuat orang lain, dan akhirnya bisa menyebabkan kesalahpahaman dan bisa berujung menjadi kasus pidana. Selanjutnya, melihat hal-hal yang tidak atau belum sepantasnya. Kita tidak bisa mengontrol kemauan orang lain untuk tidak memposting hal-hal yang tak sepantasnya dilihat oleh semua kalangan. Contohnya, jika ada orang yang memposting konten berbau pornografi, bisa saja ada anak di bawah umur yang melihat postingan tersebut. Hal itu bisa menyebabkan rusaknya pikiran si anak. Bahkan bisa menyebabkan si anak menjadi penjahat di masa mendatang. Bukankah hal itu sangat buruk? Selanjutnya, ada revenge porn atau tindakan pengancaman atau balas dendam yang menyebarkan konten yang bersifat seksual. Contohnya, suatu hari kita iseng untuk memposting foto bagian tubuh kita yang seharusnya tak boleh kita perlihatkan di depan umum. Dan karena kita baru menyadarinya, kita langsung menghapus postingan tersebut. Tapi, tanpa kita ketahui, ada orang lain yang menyimpan foto tersebut. Dan pada kemudian hari, bisa saja orang tersebut meminta sesuatu hal yang tidak kepada kita atau memeras kita dengan ancaman akan menyebarkan foto tersebut. Kemudian, mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet seperti menghina, mengejek, mengancam, ataupun mempermalukan. Dengan adanya tindakan seperti ini, bisa saja menyebabkan rusaknya mental dan mengalami stres atau depresi akibat hinaan, ejekan, atau ancaman seseorang terhadap kita. Ini bisa menyebabkan rusaknya mental kita dan lebih parahnya bisa menyebabkan bunuh diri. Hal ini tidak berlaku pada sebagian kalangan saja. Ini bisa berlaku kepada semua kalangan. Selanjutnya, rusaknya masa depan. Sosial media ini bisa merusak atau bahkan menghancurkan masa depan kita. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, masa depan kita ini bisa hancur hanya karena sebuah postingan, komentar, atau cyberbullying yang kita lakukan terhadap orang lain. Bukankah hanya dengan satu komentar ataupun satu postingan saja bisa menghancurkan hidup kita itu sangat merugikan. Kemudian,
bisa terkena kasus pidana. Kita bisa saja terkena kasus pidana akibat sebuah postingan, komentar, atau cyberbullying yang kita lakukan terhadap seseorang, karena bisa saja postingan kita ini menyinggung atau mencemari nama baik seseorang, dan kemudian orang tersebut melaporkannya ke pihak berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan jika tuduhan itu terbukti benar, maka kita akan terkena kasus pidana. Walaupun postingan yang kita share tersebut hanya membagikan postingan milik orang lain, tapi tetap saja kita akan terseret ke kasus tersebut. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk dapat bijak bersosial media? Pertama, hindari menyebarkan informasi tentang data diri, seperti nama asli, alamat rumah, nomor KTP, dan lain sebagainya. Kemudian, ketahui konten yang bersifat publik dan privasi. Jika kita bisa membedakan mana konten yang bersifat publik ataupun mana yang privasi, itu akan lebih memudahkan kita dalam bersosial media. Jika misalnya ada orang lain yang misalnya teman kita di sosmed, dia ingin curhat pada kita, dia curhat di sosial media, kita harus membedakan, kita harus tahu bahwa itu adalah konten privasi. Jadi kita tidak boleh mempublish ataupun ya istilahnya men-share lah privasi orang tersebut kepada orang lain, karena itu bisa merugikan si orang ini, dan itu bisa bisa juga dimasukkan ke dalam sebagai pidana. Selanjutnya, cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Jika kita menerima informasi dari orang lain, kita harus bisa memastikannya terlebih dahulu, apakah informasi ini benar atau hanya hoax belaka. Selanjutnya, gunakan kata-kata yang sopan atau tidak menyinggung saat memberi komentar atau mengupdate status. Saat misalnya kita akan ingin mengupdate status ataupun ingin berkomentar di postingan orang lain, alangkah baiknya kita pikirkan dulu kata-kata apa yang akan kita gunakan. Jika saat kita ingin mengklik tombol kirim, alangkah baiknya kita baca lagi terlebih dahulu apa yang setelah kita tulis. Kita pastikan bahwa di situ tidak ada kata-kata yang bisa menyinggung pihak lain. Selanjutnya, buat postingan dengan konten-konten edukatif yang bisa bermanfaat bagi pembaca. Untuk alangkah baiknya kita buatlah konten-konten edukatif yang bisa memberikan informasi ataupun wawasan bagi orang lain agar bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Selanjutnya, gunakan tagar yang sesuai dengan konten yang diunggah. Jadi saat kita akan men-share ataupun memposting sebuah postingan, gunakanlah tagar yang sesuai agar saat orang ingin mencari di kolom pencarian, jadi bisa sesuai dengan apa yang mereka cari. Selanjutnya, ikuti akun-akun influencer yang bermanfaat. Misalnya kita ingin mengikuti, misalnya ada influencer yang sering membagikan tips-tips cara membuat makanan sehat, cara-cara berolahraga, ya dan lain sebagainya. Batasi penggunaan waktu bersosial media. Alangkah baiknya kita batasi waktu untuk bersosial media. Misalnya hanya saat jam istirahat, waktu-waktu senggang, ataupun ya saat kita ada waktu luang. Jangan sampai kita kebablasan atau ya terlalu lama lah. Itu juga kan nggak baik untuk kesehatan kita. Ya terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Ani, silakan. Baik, terima kasih Ananda Fahmi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Ini sangat bermanfaat ya untuk kita karena pada saat seperti sekarang ini kita sedang karantina atau sedang belajar atau sedang bekerja di rumah, ini pasti kita setiap hari itu pasti menggunakan sosial media ya. Dan sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian yang ingin bertanya boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Atau yang ingin bertanya secara langsung boleh silakan Bapak, Ibu, Ananda sekalian. Jika ingin ada yang bertanya kepada Saudara Ananda Fahmi, silakan boleh mengetikkannya di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung. Sambil menunggu pertanyaan, Ananda Fahmi, coba Ibu pengen
ini kan sekarang ini kita pasti setiap hari itu menggunakan sosial media ya. Kita itu tidak jarang menemukan berita-berita hoax seperti yang tadi sudah saudara kami sampaikan. Ini kita bagaimana sih caranya untuk mengecek apakah berita ini hoax atau bukan gitu. Karena kan suka bingung, ini tuh berita tuh betul atau enggak sih ini yang kita baca itu. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui konten itu hoax atau bukan kira-kira? Ya, terima kasih Bu Ani. Oke, mungkin ini cara saya ya, saya tidak tahu orang lain melakukannya atau tidak. Jadi cara saya jika saya ingin mengetahui, misalnya ada yang share, misalnya berita tentang artis ini, saya ingin tahu nih, ini benar apa hoax. Pertama, misalnya jika artis ini di agensi, coba kita cek akun pribadi dari agensi atau akun official agensi tersebut. Jika memang ada berita yang sama dengan berita yang kita lihat sebelumnya, oh berarti ini konten yang real. Tapi jika misalnya tidak ada, kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini hoax. Karena bisa saja agensi tidak ingin share hal tersebut. Setelah kita mencek akun agensinya, kita langsung cek saja akun pribadi milik atau akun teman-teman atau kerabat-kerabat terdekat dari artis ini. Jika dari semua akun ini tidak ada yang share ataupun ada misalnya ada postingan yang berkaitan dengan hal yang kita dengar, itu bisa saya simpulkan sebagai itu sebagai hoax karena tidak ada informasi apapun dari teman-teman terdekatnya, kerabatnya atau dari agensi artis tersebut. Oleh karena itu, jadi itu salah satu cara yang saya lakukan untuk mengetahui apakah konten ini hoax ataupun real. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Ananda Fahmi atas penjelasannya. Sangat jelas ya penjelasannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ditunggu ya yang ingin bertanya, silahkan ketikkan di kolom chat atau boleh langsung bertanya kepada Ananda Fahmi. Ya, izin bertanya. Belum ada yang bertanya. Untuk sambil menunggu jika ada pertanyaan lagi. Oh ya, Bapak Nirwan mau bertanya, silahkan Pak. Ya, saya mau bertanya. Justru sekarang ini kan aksi porno gitu kan menjadi sebuah modal untuk trending, gitu kan. Terus bahasa-bahasa kasar kayak udah dimang-oleh itu kan menjadi modal agar terkenal gitu. Nah, terus cara agar kita tidak terjebak dengan tren seperti itu gimana caranya? Kebanyakan kan anak-anak yang ngikutin gitu, mau di TikTok, mau di YouTube, Facebook, ya seperti itulah gitu. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu Irwan untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Jadi untuk hal-hal seperti itu kan kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak men-share atau memposting postingan yang seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin itu harusnya kita mengingatkan atau misalnya memperingatkan untuk tidak melihat hal seperti itu karena hal itu akan ada atau kita biasanya cari di pencarian. Ini kita mencari hal itu pun misalnya kita walaupun kita tidak lagi itu saja lewat ke akun atau platform kita padahal kita tidak ingin mencarinya. Jadi sebenarnya itu dari pribadi sih. Seperti misalnya kita mengingatkan kepada orang-orang bahwa hal seperti itu baik seperti harus memberikan apa ya namanya atau kita membuat postingan yang ya bersifat positif lah, misalnya mengingatkan atau mengingatkan hal seperti itu baik, menyebabkan kita sosial soalnya kita kan mengatur orang lain juga men-share hal-hal seperti itu. Tapi kan sekarang kebanyakan sosial media itu
menetapkan peraturan jika ada akun yang berbau itu, kita bisa mereport itu, nanti dari si official media kita akan ban akun tersebut, Pak. Ya, Baik, Bapak Nirwan, apakah sudah jelas? Mungkin jawaban dari Ananda Fahmi atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Untuk yang lainnya juga silakan. ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau minta tanggapannya dari presenter. Bagaimana tanggapan Ananda Fahmi berkaitan dengan konten yang berkata kasar atau konten prank yang cepat viral? Viralnya konten itu bisa menjadi gambaran bagaimana keadaan netizen yang sebenarnya enggak. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya itu sangat buruk ya, karena apa? Itu bisa selain merugikan diri sendiri, bisa merugikan orang lain. Dan saya tidak tahu kenapa di Indonesia ini banyak orang-orang yang menyukai atau memviralkan video-video yang bersifatnya itu kekerasan atau konten fisik ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau diri saya pribadi, saya kurang menyukai konten-konten yang bersifat kasar seperti itu. Saya tidak tahu kenapa, tapi di Indonesia ini banyak sekali yang sangat menyukai konten-konten prank. Saya tahu itu hanya prank, tapi pranknya itu bersifatnya itu kasar dan menggunakan kontak fisik gitu. Menurut saya itu keadaan netizen di Indonesia sebenarnya sangat bisa dibilang buruk ya, karena hanya dengan hal-hal seperti itu bisa menyebabkan konten-konten yang bersifat seperti itu tuh bisa menyebar atau viral dengan sangat cepat. Ya Bu, mungkin sekian. Terima kasih Ananda Fahmi atas jawabannya. Bagi Bapak Ibu dan Ananda sekalian yang ingin bertanya, silakan, kami masih membuka sesi tanya jawab. Bisa diketikkan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Linknya sudah ada di kolom chat. Sambil menunggu ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu ingin bertanya ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Elis. Katanya, adakah solusi dari Ananda mengenai hal tersebut? Nah, mungkin dari pertanyaan sebelumnya ya, ada solusi kira-kira atau enggak mengenai hal-hal yang tadi sudah ditanyakan oleh Ibu Elis? Silakan Ananda Fahmi. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya ya, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain untuk tidak melakukan share ataupun mengupload konten seperti itu. Jadi itu harus dari diri pribadi sih sebenarnya. Seperti misalnya kita menjaga diri ya, seperti tidak mengetikkan pencarian di kolom pencarian yang mencari konten-konten seperti itu, atau jika ada yang men-share, maksudnya kan sudah terlihat dari thumbnail-nya saja ya. Usahakan kita tidak melihat atau membuka postingan tersebut agar nantinya tidak keterusan ada postingan-postingan seperti itu yang masuk ke akun sosmed atau platform sosial media kita ya. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Ananda Fahmi. Menanggapi yang tadi ya, Ibu kan ingin bertanya nih. Kan kalau kita itu misalnya, kalau Ananda Fahmi nanti sudah
mengakses situs-situs yang tidak selayaknya ya, yang berbau pornografi atau dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih caranya agar anak kita itu tetap berada pada jalurnya gitu. Jadi nggak yang macam-macam mengakses hal-hal yang tidak layak gitu. Bagaimana sih caranya? Ya, terima kasih Ibu. Mungkin untuk hal seperti itu ya, kalau misalnya anak-anaknya itu seumuran ya mungkin masih TK atau paling kelas 1, kelas 2 SD, kita bisa mungkin memperlihatkan atau misalnya memberikan konten-konten itu yang tidak ia cari sendiri, tapi kita yang carikan. Seperti misalnya anak ini lagi rewel atau lagi apa misalnya, kita kasih lihat video atau apa yang sifatnya itu mengedukasi atau bisa menghibur si anak juga, seperti misalnya kartun ataupun ada misalnya, tapi kartun yang usahakan kita cari yang bersifat mengedukasi, seperti kan ada di YouTube atau di apa itu yang kontennya itu untuk anak-anak, misalnya bisa belajar cara membaca, cara menulis ya, mungkin seperti itu. Terus untuk yang mungkin umur ke atasnya sampai ya SD kelas 6 mungkin ya, kita bisa memberikan misalnya pengajaran atau penjagaan diri kepada ia agar tidak membuka, atau bahkan kalau sebisa mungkin kita didik dari kecil untuk yang kalau ingin melihat atau menonton video-video seperti itu tuh lihatnya misalnya kalau ke YouTube atau ke apa itu lihatnya video-video yang seperti ini nih gitu. Jadi udah kita kasih tahu dari dulu. Jadi kan nanti pas besarnya juga nggak aneh-aneh lah. Terus sebenarnya yang paling mempengaruhi itu kondisi lingkungan sekitarnya sih. Jadi kita harus menjaga si anak ini agar kondisi lingkungan sekitarnya itu bisa ya family friendly lah istilahnya, nggak ya sesuai dengan seharusnya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Ananda Fahmi. Sepertinya Ananda Fahmi sudah siap jadi seorang ayah. Jangan dulu ya Bu ya, beresin dulu sekolahnya. Baik, untuk yang lain barangkali ada yang bertanya, silakan masih kami tunggu di kolom chat atau mau bertanya langsung juga boleh, silakan ya. Waktu untuk sesi pertanyaan ini terbatas, kami batasi sekitar kira 20. Kira-kira 20 menit lagi. Bapak Ibu silakan, Ananda sekalian barangkali ada yang mau bertanya. Kami masih menunggu. Dan jangan lupa diisi presensinya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Elis. Katanya kalau boleh tahu bagaimana pendidikan yang diterapkan orang tua kepada Ananda Fahmi sampai Ananda Fahmi bisa memiliki pandangan seperti itu. Oke, silakan dijawab Ananda Fahmi. Terima kasih sebelumnya Bu Elis. Ya, silakan dijawab Ananda Fahmi. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi ya kalau orang tua saya itu dari kecil, saya itu dididiknya ya. Jadi kalau dari dulu itu subuh misalnya dibangunin ke masjid, habis pulang ke masjid ngaji, paling seperti itu dari awalnya. Terus selanjutnya setiap waktu sholat saya selalu diajak untuk ke masjid ataupun sholat di rumah pun tapi berjamaah misalnya seperti itu. Jadi emang sudah ditanamkan dari dulu untuk tidak pernah meninggalkan yang namanya mengaji. Karena saya sekarang saya sudah tahu kan kalau misalnya mengaji itu hukumnya wajib. Dan juga dari kecil saya dari orang tua saya itu tidak memperkenalkan tidak memperkenalkan dunia internet seperti itu tuh kepada saya dari saya kecil. Saya mengakses seperti misalnya memiliki akun sosial media atau itu pun pertama kali saya punya itu di SMP. Saya SD tidak pernah mempunyainya karena orang tua saya melarang. Yang kedua saya juga tidak tertarik karena saya lebih suka bermain dia di rumah ataupun sama teman-teman saya misalnya main permainan anak-anak biasanya. Jadi itu pun saya sama orang tua saya nggak boleh main terlalu jauh dari rumah. Jadi emang orang tua saya itu benar-benar menjaga lingkungan sekitar saya. Jadi saya itu paling
Main pun gak lama karena saya itu sehari ngaji itu bisa sampai 5 kali. Jadi misalnya subuh saya ngaji di rumah sama orang tua saya, duhur saya ngaji sama paman saya karena paman saya juga kebetulan seorang guru ngaji. Kemudian mungkin istirahat sampai dari jam 2 sampai asar. Asar saya mandi biasa terus ke masjid. Dari masjid saya ngaji lagi sama paman saya sampai sekitar jam 5. Setelah jam 5 saya pulang, kadang saya main sama tetangga sama kerabat saya yang di dekat rumah mungkin sampai setengah 6. Lalu saya pulang, misalnya saya makan atau apa dulu. Nah maghrib saya ngaji lagi sampai isya. Seperti itu dari saya kecil. Terus saat saya masuk ke SMP pun saya masuknya ke MTS. Jadi saya memang sudah dari kecil diajarkan untuk pokoknya yang paling penting itu agama sama orang tua saya. Dan biasanya kalau malam setelah pulang ngaji saya itu disuruh belajar sama orang tua saya. Kalau nggak belajar ya tentang pelajaran sosial biasa ya saya belajar menghafal. Itu pun walaupun saya sebenarnya dulu itu nggak mau ya, soalnya apa gitu capek udah ngaji terus gitu kan, terus pulang ngaji malamnya harus menghafal lagi. Saya pikir kan dulu ngapain gitu, capek. Jadi saya itu pengennya ya istirahat aja, nonton TV gitu atau ngapain gitu. Tapi orang tua saya itu ya bisa dibilang sedikit memaksa kepada saya, tapi akhirnya saya tahu bagaimana hasilnya dan inilah yang dihasilkan dari didikan orang tua saya. Mungkin segitu Ibu. Mohon maaf saya lupa untuk menghidupkan mikrofonnya. Terima kasih kepada Ananda Fahmi yang sudah menjawab dengan sangat terperinci dan mendetail ya, dari mulai kecil sampai besar itu seperti apa. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ananda Listi Oktaviani. Katanya pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda tentang berita hoax UU Omnibus Law? Nah, mungkin ini menurut pendapat sendiri ya, menurut pendapat pribadi dari Ananda Fahmi ini mengenai UU Omnibus Law katanya. Silahkan dijawab Ananda Fahmi. Ya, terima kasih kepada Saudari Listi Oktaviani yang telah bertanya. Mungkin tanggapan saya tentang berita hoax Undang-Undang Omnibus Law ini gimana ya? Saya sendiri kan belum tahu gitu gimana detailnya atau gimana perincinya dari undang-undang tersebut. Jadi jika mungkin ya kalau saya melihat dari sisi netizen atau melihat dari sisi orang biasa, saya mungkin akan menilai apa sih ada undang-undang kayak gini? Ini tuh merugikan banget gitu loh. Buat apa gitu loh? Mungkin saya akan berpikir seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saya berpikir secara saya perdalami lagi, kalau saya tahu terperinci, mungkin pikiran saya bisa berubah. Oh mungkin pemerintah membuat ini agar seperti ini. Tapi jika walaupun saya pertimbangkan seperti itu, tapi menurut pemikiran saya, menurut saya ini pribadi, menurut saya seharusnya nggak ada sih. Soalnya ini sangat merugikan banget gitu loh. Terlalu merugikan untuk ya seperti pekerja buruh atau yang lainnya, itu terlalu merugikan. Sedangkan bagi yang ya mohon maaf kayak seperti pejabat-pejabat itu terlalu enak gitu untuk mereka, tapi gimana ya kurang gitu untuk kami untuk kita para masyarakat biasa gitu. Terima kasih, mungkin sekian. Ya, terima kasih Ananda Fahmi penjelasannya. Kalau di sini ada komentar dari Bu Elis, luar biasa katanya, berarti pendidikan agama betul-betul bisa membentengi diri kita dari berbagai hal buruk. Ya. Kalau boleh tahu, katanya Ananda Fahmi ini mengenal game di HP itu sejak kapan? Nah, silakan dijawab Ananda Fahmi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya mengenal game di HP sejak kelas 2 SMP, kelas atau MTS. Saya tuh dulu gak punya handphone. Jadi saya itu kalau lihat teman saya main, atau nyobain di HP teman saya main gitu. Kok seru gitu. Saya jadi pengen main. Terus saya beralih gitu saya nyobain di HP bapak saya.
saya cobain install gitu, saya ikutan. Oh, kok seru gitu. Nah, saya terusan sampai akhirnya saya kan pertama kali punya handphone, ya smartphone Android gitu, pas kelas 1 SMK sekarang. Sampai sekarang saya ketagihan main game online dan saya nggak bisa berhenti. Mungkin sekian Ibu. Ya, terima kasih Ananda Fahmi. Saya ingatkan lagi untuk waktu sesi tanya jawab ini tersisa mungkin sekitar 4 menit lagi ya. Jadi, oh iya, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Elis. Katanya bagaimana tanggapan orang tua terhadap mungkin yang barusan ya, yang tentang game di handphone itu. Ya, silakan dijawab Ananda Fahmi. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Pertama ya mungkin kan pas saya main di HP orang tua saya kan cuma main sebentar. Jadi orang tua saya gak apa-apa gitu ngizinin. Tapi kan lama-kelamaan mungkin pas saya sudah punya smartphone sendiri, saya kan main udah bisa dibilang apa ya, kayak emang kecanduan gitu. Jadi saya main terus, karena saya suka dimarahin, dilarang lah atau apa. Tapi karena itu saya kan mengkoreksi diri saya sendiri. Oh, orang tua saya gak suka kalau saya sering main kayak gini misalnya. Jadi saya kadang saya imbangilah sama ngaji atau belajar. Jadi walaupun saya sering bermain game di rumah bahkan sangat lama, tapi orang tua saya jadi seperti memaklumi karena saya imbangi dengan cara belajar, mengaji dan hal-hal lainnya. Kadang pun saya kalau mau main game saya pergi ke rumah teman saya biar gak ketahuan gitu. Saya bilangnya mau ya main biasa gitu. Ya saya kayak ngide-ngide sendiri gitu Bu. Terima kasih Ibu, mungkin sekian. Terima kasih Ananda Fahmi atas penjelasannya. Saya ingatkan lagi ya untuk sesi tanya jawab kita waktu tersisa tinggal sekitar 3 menit lagi. Silakan bagi Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan ke Ananda Fahmi, silakan bisa diketik di kolom chat atau silakan bertanya langsung. Saya ingin mengingatkan jangan lupa ya Bapak Ibu Ananda sekalian untuk mengisi presensinya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya saja untuk Ananda Fahmi. Kan kita itu kalau mau posting di sosial media harus bisa membedakan mana yang sifatnya privat atau pribadi dan mana sifatnya yang bisa umum gitu atau publik. Nah, gimana kalau misalnya kita itu terlanjur mengupload sesuatu yang bersifat pribadi? Apa yang harus kita lakukan gitu? Silahkan dijawab. Ya, terima kasih Ibu. Jika misalnya kita terlanjur misalnya dan mengupload yang konten yang bersifatnya privasi atau pribadi, itu yang pertama kita lakukan hapus postingan tersebut. Walaupun mungkin sudah ada orang lain yang ya bisa men-screenshot ataupun menyimpan postingan kita tersebut, tapi langkah pertama kita hapus postingan tersebut. Jika postingan kita itu milik kita pribadi atau privasi kita pribadi, kita usahakan bikin klarifikasi. Lalu terus bikin kayak postingan klarifikasi bahwa oh maaf itu saya misalnya lagi hilap atau kenapa gitu. Terus setelah itu jika privasi itu milik orang lain, kita tetap bikin klarifikasi, tapi akan klarifikasi ini dengan orang yang memiliki privasi tersebut. Jadi bikinnya berdua gitu sama orang yang punya privasi ini. Jadi biar orang lain tahu oh ini mungkin hanya kesalahpahaman atau ada apa misalnya yang gak besar lah, cuman hal sepele gitu. Jadi biar orang lain berpikirnya oh ini cuma kesalahpahaman atau apa gitu. Mungkin sekian Ibu. Ya, terima kasih Ananda Fahmi atas jawabannya. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis ya, jadi saya tutup saja untuk mungkin nggak apa-apa ya, satu lagi aja. Ini ada pertanyaan dari Bu Elis. Katanya berkaitan dengan penggunaan game online yang sangat merebak, bagaimana tanggapan anak-anak Fahmi ini?
sampai mengganggu pelajaran. Satu lagi, satu pertanyaan terakhir. Silakan Ananda Fahmi. Ya mungkin karena saya juga salah satu ya bisa dibilang pecandu game online, tapi saya selalu sebisa mungkin kan mengimbangi antara pelajaran dan juga bermain game. Bermain game itu sebenarnya saya pikir hanya sebuah apa ya, kayak ya hiburan lah, selingan biar gak mumet gitu belajar. Tapi kan sekarang banyak anak-anak tuh yang lebih mentingin game daripada belajar. Itu sebenarnya harus dari orang tuanya masing-masing ya. Seperti misalnya orang tuanya mengingatkan, seperti dari saya ceritakan bahwa ayah ibu saya itu sering mengingatkan saya untuk tidak terlalu banyak main game, bisa menyebabkan mata rusak atau apalah, bisa seperti itu. Jadi harus dari orang tuanya atau dari misalnya dari ya orang-orang terdekatnya untuk mengingatkan bahwa bermain game itu nggak boleh berlebihan. Atau dari misalnya saya sendiri, saya kan sering bermain game, langsung ada misalnya yang pelajarnya terganggu karena bermain game. Dan saya kasih pengertian nih, saya juga bermain game, saya juga sama sering main game, tapi saya bisa mengimbangi bagaimana caranya bermain game dan kapan harus belajar gitu. Misalnya kalau saya kan harus bagi waktu lah. Saya mau main game siang atau mau main game malam. Kalau saya mau main game malam, sedang saya belajar. Kalau saya mau main game malam yang saya belajar, mau main game malam, ya kalau mau main game siang, saya belajarnya malam gitu loh. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu lah. Jadi kita tuh harus mengajarkan kepada anak-anak itu bisa membagi waktu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup saja ya sesi tanya jawabnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang disampaikan oleh Ananda Fahmi ini bahwa kita itu tidak boleh sembarangan mengupload atau memposting hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi harus diperhatikan dulu ini kira-kira postingannya bisa untuk konsumsi publik atau tidak gitu ya. Selain itu karena ini menimbulkan banyak sekali kerugian. Kalau kita memposting hal-hal yang bersifat pribadi atau yang tidak layak diposting itu dapat merugikan masa depan kita. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih kepada Ibu Ani. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Amin. Dan sebelumnya saya mohon maaf di laptop yang host ada gangguan dan error di layarnya. Jadi saya mau memindahkan hostnya ke laptop yang ini pun tidak bisa karena waktu diklik Zoom-nya itu layarnya semua ngeblank hitam. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu. Tetapi tadi waktu sesi latihan itu lancar banget pokoknya dari segi jaringan, laptopnya dan semuanya lancar. Tetapi saya juga tidak tahu dari kemarin sampai sekarang waktu sesi tampilnya itu ya sering mengalami kegangguan atau ya seperti itulah. Jadi saya juga kurang paham, tetapi nanti ke depannya saya akan berusaha sekeras mungkin untuk menutupi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan saya mau mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas sebesar-besarnya dari kata ataupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.